Halo, hari ini saya mau membicarakan tentang anggur. Anggur itu ada banyak tipenya, ada anggur merah, hitam, dan hijau. Pertama kali ditemukan pada 4000 tahun sebelum Masehi di Timur Tengah. Anggur ini ada banyak gunanya, salah satunya adalah untuk membuat wine. Cara untuk membuat wine ini ada 5 proses. Pertama harvest, pressing, fermentation, clarification, dan aging and bottling. Untuk proses pertama harvest itu kita memetik anggurnya, setelah itu pressing, kita mempres anggurnya supaya mengeluarkan cairannya, dan di proses fermentation kita menambah yeast kepada anggurnya supaya zat-zat gulanya menjadi alkohol. Dan di clarification, zat protein dan zat-zat yang tidak diinginkan akan dibuang supaya rasanya lebih enak. Dan terakhir di aging and bottling, pada aging itu anggur-anggurnya ditaruh ke barrel atau stainless steel untuk sekian waktu untuk membuat rasanya lebih enak. Kalau bottling tinggal taruh di botol dan bisa langsung minum. Dan wine ini sangat populer di negara-negara West seperti Eropa dan Amerika karena mereka mempunyai season winter. Dan pada season winter, kalau minum anggur badannya rasanya hangat dan mereka menyukai itu. Dan anggur pasti ada yang enak dan tidak. Demikian juga dalam hidup kita. Tertulis dalam Yohanes 15 bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan yang berbuah ini yang dikatakan dalam Alkitab itu berbuah 9 buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, 9 buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kalau kita mau berbuah buah roh ini tidak bisa langsung otomatis dapat, tapi harus dibangun dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada prosesnya. Kita harus memproses, harus mengerti gimana kita bisa membangun buah roh ini. Contohnya buat buah roh kemurahan, misalnya kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu dan kita tergerak hatinya dan langsung memberikan yang dia butuhkan tanpa mau minta apapun dari dia, itu adalah ketika kita sudah berbuah kemurahan, karena kita act tanpa kita mau inginkan apa-apa. Dan buat penguasaan diri, saya sebagai anak dari orang tua saya dan kakak dari adik saya, pasti ada waktu-waktu di mana saya beremosi dan mau marah, tapi saya harus mengendalikan emosi saya dan jangan gampang marah dan gampang nuduh adik saya. Dan setelah ini sudah terjadi, saya tidak gampang marah, saya sudah berbuah pengendalian diri. Dan Tuhan juga berbilang bahwa setelah kita sudah berbuah, kita akan dibersihkan supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Dan Tuhan ada berbagai cara untuk membersihkan kita supaya kita bisa berbuah. Salah satunya adalah firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, melakukannya, dan harus taat dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan bisa berbuah lebih banyak. Tuhan juga bisa mengasih kita ujian-ujian supaya karakter kita bisa bertumbuh. Dan pasti dalam ujian-ujian ini ada masa-masa di mana kita sukses, gagal, ada masa-masa susah. Tapi setiap masa-masa ini kita harus masih merespon dengan benar. Karena kita harus merespon dengan benar karena dengan ini kita bisa mengetahui apa di balik ujian-ujian ini, rencana Tuhan di balik ujian ini apa. Dan kita kalau merespon dengan benar, kita akan terbangun karakter kita, akan terproses dan akan bertumbuh. Tapi kalau kita tidak merespon dengan benar, pasti kita tidak akan bertumbuh karena kita akan menolak ujian-ujian Tuhan. Jadi kita tidak akan terbangun dan tidak mau diproses.
jadi tidak akan berbuah. Jadi merespon dengan benar itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk berbuah dengan banyak, dengan lebat, dan juga menghasilkan buah-buah yang manis.